Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pernyataan Gus Dur. Beliau pernah mengatakan, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Jabatan, ya, seperti yang kita tahu bahwa terkadang menjadi rebutan. Seakan-akan jabatan adalah cara untuk menjadi orang besar yang akan diperlakukan istimewa oleh manusia dan Tuhan, sehingga tak jarang seseorang mempertahankannya secara mati-matian. Ya, nyawa pun dipertaruhkan. Ironis memang ketika kita berpikir dalam keadaan sadar, tapi bagi mereka yang sudah dibutakan oleh jabatan, segala cara pun akan dihalalkan. Ya, contoh paling dekat dengan kita adalah saat pemilihan kepala desa, Pilkades. Nah, disitulah kita merasakan betapa hebatnya perang politik. Akal sehat pun bisa menjadi licik. Keluarga yang berbeda pilihan bisa jadi penyakit. Masih ingat nggak dulu kamu dibeli berapa hak suaranya? Bercanda. Tapi bukan berarti saya sok suci. Hanya saja ayo saling membenahi diri. Jadi gini deh, soal jabatan tadi, apapun bentuk jabatannya, kita sadari bahwa jabatan itu tidak kekal dan tidak akan kita bawa mati. Jadi tak perlu dipertahankan mati-matian. Nah, sekarang coba kita tiru sifat Gus Dur pada saat beliau dilengserkan. Ketika beliau dicopot sebagai seorang presiden, Gus Dur tidak marah. Justru beliau mengatakan, 300.000 orang tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir deras, mendingan saya lengser saja deh. Nah, dari pernyataan Gus Dur ini, sungguh betapa pedulinya beliau terhadap bangsa ini. Ia lebih memikirkan rakyatnya dibanding jabatannya. Jadi, kita sebagai generasi penerusnya setidaknya mampu mengikuti jejaknya. Dan seandainya kita terpilih untuk memegang sebuah jabatan, jangan sampai kita diperbudak oleh jabatan itu. Tapi jadikanlah jabatan tersebut sebagai amanah yang nantinya akan menuntun kita untuk mencari ridhonya. Jadi bukan berarti kita lantas menolak ketika diberi jabatan. Tidak, tentu sah-sah saja ketika memiliki jabatan. Selama jabatannya kita punya, itu bukan hal yang menjadikan kita lupa diri dan tidak menjadi budak dari jabatan itu sendiri. Oke, kita beralih ke nasihat Gus Dur yang lain. Ini tentang hal yang kita suka dan hal yang kita benci. Gus Dur pernah mengatakan, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertaruhkan itu bukan Allah tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama denganmu, berarti yang kamu pertaruhkan itu bukan Allah tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertaruhkan bukan Allah, tapi moral. Pertaruhkanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian kamu mempertaruhkan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah. Oke, akan saya coba jabarkan. Tapi gini, disclaimer dulu deh. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kalau semisal ada yang kurang tepat dan salah, silahkan kasih arahan di kolom komentar. Baik, ketika seseorang melihat sesuatu yang tidak ia sukai, biasanya reaksi yang dialaminya adalah perasaan mangkel, jengkel, dan bahkan marah. Tetapi, bisakah kita ketika dihadapkan dengan suasana yang menjengkelkan itu, kita tetap santai tanpa reaksi negatif? Tentu harus bisa, sebab kata Gus Dur, kita harus bisa menerima semua makhluk, walaupun dalam keadaan apapun. Misal, ada pertanyaan seperti ini, mengapa Allah tidak memusnahkan hambanya yang tidak taat atau bahkan menyembah pada selainnya? Jawabannya, ya karena Allah itu maha menerima, maha tulus, maha bijaksana, dan maha asik. Bahkan Allah selalu ngasih kita dispensasi ketika kita berbuat dosa. Kata Allah, bertobatlah, niscaya akan aku ampuni. Allah itu baik banget. Sungguh kita mesti banyak-banyak bersyukur. Makanya kita selaku hambanya sudah seharusnya meniru sifat-sifatnya. Tujuannya ya biar hidup kita tidak canggung dan tidak kaku ketika dihadapkan dengan perbedaan.
Apa pantas ketika kita bertemu seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita, terus malah kita benci dan kita kata-katain? Tidak kan? Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti hambanya agar tidak memaksa saudaranya yang berbeda keyakinan? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, menunjukkan bahwa kita tidak boleh bertikah bodoh, apalagi membenci kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak mempermasalahkan tentang hal itu kok. Tentu kita sebagai hambanya jangan sampai mempermasalahkannya juga kan? Kecuali jika agama kita dijelek-jelekan, maka kita harus membelanya dengan baik dan benar, bukan malah menjelek-jelekan agama mereka juga. Memang kita sebagai manusia tentu tak lepas dari yang namanya kehilafan dan kebodohan. Tapi setidaknya kita punya rem untuk berhati-hati dan waspada. Maksudnya kita boleh berteman dengan siapapun, termasuk sama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi harus digarisbawahi bahwa kita jangan sampai terhanyut atau terbawa arus sehingga lupa dengan keyakinan dan ajaran kita sendiri. Untuk itu, tugas kita adalah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Selain itu, kita harus juga cerdas dalam mencintai dan membenci. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya kita cintai malah dibenci, dan yang seharusnya kita benci malah dicintai. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.